他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja ya. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 67. Meskipun cederanya belum sembuh, Long Hao Chen terkejut karena menemukan bahwa energi spiritual internal dan eksternalnya telah meningkat dengan jumlah yang nyata. Dia saat ini adalah Grand Knight dari peringkat ke-8, jumlah energi spiritual internal dan eksternalnya di atas 1600. Energi spiritual eksternalnya setidaknya berada di level 240. Setelah perjuangan hari sebelumnya, energi spiritual eksternalnya telah meningkat sekitar 10 tingkat. Sementara energi spiritual internalnya telah meningkat 20 tingkat. Pada saat ini, dia hampir menjadi ksatria agung dari peringkat ke-9. Menghadapi situasi hidup atau mati telah membangkitkan potensinya. Menghilangkan pertarungan intens yang dia lakukan melawan musuh tak terlihat dari klan Daik, iblis berbilah ganda hijau tua yang berasal dari klan Zelin telah mengarahkan hampir semua serangannya ke Long Hao Chen. Jadi pertumbuhan energi spiritualnya secara alami meningkat pada tingkat yang substansial. Tentu saja, kemajuan ini hanya perkiraan kasar dari sudut pandang Long Hao Chen. Hanya setelah akhirnya menerobos ke langkah berikutnya dia bisa yakin dengan kemajuan yang sebenarnya dibuat. Sampai saat itu, dia harus mengikuti kesannya, tanpa membedakan perubahan nyata dalam sifat energi spiritual. 4 lainnya terbangun berturut-turut, dan tepat setelah itu, mereka tampak terkejut. Masing-masing dari mereka merasakan peningkatan tingkat kultivasi mereka. Setelah menyikat gigi dan mencuci muka, mereka sarapan. Ketika kelima orang itu siap untuk pergi, Feng Yang muncul sekali lagi di hadapan mereka. Merancang. Seperti ketika Anda menyelesaikan uji coba sebelumnya, saya akan berada di sisi Anda. Setelah dia selesai berbicara, cahaya biru bersinar dan Feng Yangmu tidak bisa dilihat dimanapun lagi. Li Xin menjulurkan lidahnya, dengan lembut berbisik, apakah guru Feng ini memiliki tingkat kultivasi kepala penyihir dari langkah ke-6? Setelah perjuangan pahit kemarin, hubungan Lin Jialu dan Li Xin jelas membaik. Lin Jialu dengan tenang mengangguk, dan menjawab, guru Feng memang kepala penyihir peringkat ke-4 dari langkah ke-6, pelayan kuil penyihir kita. Setelah kelimanya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang di garnisun, mereka segera berangkat. Lin Jialu secara alami mengendarai Rose Unicorn milik Li Xin bersamanya, dan secepat kilat, mereka maju menuju aliansi kuil di timur laut. Di ruang melingkar di dalam aula berwarna emas gelap yang mengesankan, setinggi 16,5 meter. Tidak ada satu jendela pun, namun, cahaya suram yang tidak biasa menyinari rambut seseorang. Itu adalah warna biru redup, atau lebih tepatnya, kecemerlangan biru tua. Garis-garis emas digambar di tanah, terjalin dan membentuk heksagram. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya membentang dari heksagram ini di seluruh aula. Apakah itu tanah, dinding atau atap, semuanya ditutupi dengan prasasti misterius ini. Jika Long Hao Chen bisa masuk, dia pasti akan mengenali bahwa prasasti ini persis sama dengan yang digambar di Gunung Suci Ksatria, bahasa mistik yang digunakan di zaman kuno. Perbedaannya adalah bahwa bahasa mistik yang digunakan di sini berwarna gelap, tidak seperti di Gunung Suci yang dipenuhi dengan suasana terang dan keras. Ini sama sekali berbeda dari pola kuno yang ditulis dalam bahasa mistis dalam susunan besar Gunung Suci Ksatria. Prasasti berwarna biru tua ini menciptakan suasana yang membatasi, seolah-olah melarang sesuatu. Di tengah aula utama, di samping heksagram ini, belati dengan tenang melayang di udara. Itu memiliki warna hitam pekat tanpa memancarkan kilau apapun. Jika bukan karena cahaya biru tua di sekitarnya, belati ini pada dasarnya tidak dapat dirasakan. Tidak ada tanda-tanda energi spiritual,
Tetapi benda berwarna gelap yang dalam ini tampaknya benar-benar mendominasi seluruh area, seolah-olah tanda berwarna biru hanya ada di sini untuk memberi penghormatan kepada benda itu. Di bawah belati berwarna hitam pekat di tengah heksagram ini, seseorang berjongkok. Seorang wanita muda. Dia duduk bersila. Rambut panjangnya yang berwarna ungu tersebar ke bahunya, seolah memancarkan lapisan cahaya berwarna biru tua. Dia memiliki kulit putih bersih, tetapi warna putih ini tampak sedikit tidak sehat. Hidung, mata, bibir, lidah, dan telinganya tidak terlihat seperti orang hidup, tetapi lebih dekat dengan patung. Matanya perlahan terbuka, dan pupil matanya bisa terlihat. Semuanya berwarna abu-abu, dan wajahnya tampak kosong dari pikiran, seperti jendela yang tertutup. Dia cukup memukau untuk membuat wanita lain menghela nafas dengan iri. Kita harus berangkat sekarang. Suara sedingin es terdengar di dalam aula dari segala arah. Hembusan udara lembut berhembus dari hidung seperti batu giok gadis muda yang cantik itu. Dia perlahan berdiri dan berbalik ke arah belati hitam yang tergantung di udara, mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Cahaya redup melintas, dan belati hitam yang melayang tiba-tiba jatuh, langsung melewati ruang di antara alis gadis muda itu, menghilang tanpa jejak. Pada saat berikutnya, semua prasasti mistis di aula menjadi redup, dengan cepat kehilangan cahaya biru gelapnya. 10 hari kemudian. Kota Emei. Yang paling berkembang dari kota-kota besar milik aliansi kuil. Karena terletak di dalam aliansi kuil, kota besar ini hampir tidak pernah menderita akibat perang. Sejauh mana kota ini berkembang adalah yang kedua setelah kota suci aliansi kuil. Jarak dari kota Emei ke kota suci hanya sekitar 400 km atau lebih, dan perjalanan cepat selama 2 hari dengan menunggang kuda sudah cukup untuk mencapainya. Long Hao Chen dan keempat temannya telah tiba di kota yang ramai ini pagi-pagi sekali. Dibandingkan dengan kota Emei, kota Haoyu setara dengan pentingnya blok kota sederhana. Namun, 10 hari perjalanan yang terburu-buru telah melelahkan Long Hao Chen dan teman-temannya, dan mereka tidak berminat untuk menghargai perbedaan ini. Mereka pertama-tama mencari hotel untuk menginap, makan makanan enak, dan kemudian kembali ke kamar masing-masing untuk mandi air hangat. Untuk melonggarkan dan bersantai, tidak ada yang terasa lebih baik dari ini. Menurut tenggat waktu yang dilaporkan, masih ada 4 hari tersisa sebelum seleksi perburuan iblis. Dengan demikian, kelimanya memutuskan untuk beristirahat di kota Emei selama sehari, sebelum berangkat pagi-pagi keesokan harinya untuk melanjutkan perjalanan mereka yang terburu-buru. Setelah istirahat seharian, semua orang menjadi jauh lebih nyaman. Long Hao Chen saat ini sedang bermeditasi di kamarnya, ketika ketukan terdengar dari pintu. "Hao Chen, ikut kakak, ayo jalan-jalan." Suara Lisin terdengar melalui pintu. Membubarkan energi spiritual internal yang berputar di dalam dirinya, Long Hao Chen perlahan berdiri. Yang akan datang. Mengikuti pertumbuhan yang dibawa melalui pelatihan, energi spiritual internal tubuhnya telah menjadi sangat murni. Berlatih sambil menggabungkan efek kompor spiritual yang terletak di dadanya dan pancaran cahaya keemasan di dalam dirinya, energi spiritualnya berangsur-angsur terkompresi dan menunjukkan tanda-tanda membeku. Energi spiritual internalnya yang mengembun menjadi bentuk cair akan menandakan bahwa dia telah melewati batas untuk menjadi ksatria bumi. Tampaknya dia hanya kekurangan sekitar 300 unit energi spiritual. Namun, sebenarnya, tidak mudah untuk menembus celah antara langkah keempat dan kelima. "Kak, apa yang akan kita lakukan?" Long Hao Chen membuka pintu untuk Lisin yang berpakaian santai bersandar di kusen pintu di luar, tertawa manis saat dia menatapnya. Lisin melingkarkan lengannya di sekelilingnya, berkata, "Jangan tanya, ikut saja denganku." "Haoyu, Anda tinggal dan menonton rumah. Sebentar lagi, kakak ini akan membelikan ikan kering untuk kamu makan." Saat dia mengatakan ini, dia menarik Long Hao Chen keluar dari ruangan. Little Light dan Little Flame keduanya menelan air liur mereka dan segera melompat ke tempat tidur, melanjutkan tidur. Sejak Haoyu memakan kristal ajaib itu, durasi tidur hariannya meningkat secara signifikan. Hanya beberapa hari terakhir ini dia menjadi sedikit lebih baik.
Mencapai pintu masuk hotel, Long Hao Chen terkejut menemukan bahwa Lin Jialu sudah menunggu di sana. Melihatnya, dia tertawa samar, dan berkata, "Ayo pergi. Kalian berdua, apa sebenarnya yang akan kita lakukan?" Long Hao Chen bertanya dengan curiga. Dia tahu bahwa baik Li Xin dan Lin Jialu memiliki tujuan dalam pikirannya. Lin Jialu menutup mulutnya dan terkikik, berkata, "Apakah kamu tidak ingin menjual mayat iblis berbilah ganda berwarna hijau tua itu?" Kota Emei memiliki rumah lelang yang sangat besar, dan iblis berbilah ganda berwarna hijau tua itu juga dapat dilelang dengan sedikit kesulitan. Kami akan melelangnya dan kemudian membagi keuntungannya. Kakakmu juga punya beberapa barang yang ingin dia beli. Long Hao Chen menjawab dengan ketidaksetujuan. Dalam pikirannya, pelatihan jelas jauh lebih penting. Part 68. Lin Jialu berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, jangan merasa tidak puas. Rumah lelang adalah tempat yang akan sering Anda kunjungi di masa depan. Di dalam, kita dapat menemukan hampir semua yang kita butuhkan. Tentu saja, masalah pertama adalah apakah Anda dapat menghasilkan uang atau tidak. Jika Anda bisa menjadi anggota Demon Hunt Squad di masa depan, Anda akan berhubungan dengan rumah lelang beberapa kali. Ayo pergi dan jelajahi tempat ini, untuk menghindari tersesat di masa depan." Li Xin mengangguk dan secara bersamaan menjawab, dia tidak salah, banyak hal baik dapat ditemukan di distrik pasar. Selain itu, rumah lelang terbesar dalam aliansi kuil kami dan milik Persatuan Suci mendapat dukungan dari 6 kuil besar, dan hanya 10 kota besar yang memilikinya. Kota Emei ini termasuk yang pertama dibangun. Pengalaman yang Anda peroleh di sini akan baik untuk Anda di masa depan. Apakah akan menjual atau membeli barang, rumah lelang Holy Union akan menjadi tempat yang paling cocok. Long Hao Chen bertanya, "Lalu mengapa kita tidak memanggil dua saudara Chen?" Lin Jialu menjawab, "Mereka tidak memiliki barang untuk dibeli atau dijual, jadi mereka tidak perlu datang. Sekarang ayo cepat, saya diberitahu bahwa pelelangan akan diadakan malam ini." Kota terbesar yang pernah dikunjungi Long Hao Chen adalah kota Haoyu. Faktanya, sejak dia bertemu ayahnya, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk pelatihan, dan dia jarang berinteraksi dengan dunia luar. Sekarang dia berusia 14 tahun, dia secara alami sangat ingin tahu tentang segala macam hal baru. Selain itu, baik Long Xingyu dan Yehua memberitahunya bahwa kekuatan seseorang akan meningkat dengan mengandalkan faktor eksternal untuk meningkatkannya. Misalnya, ada senjata, peralatan, dan pil. Paling tidak, itu adalah hal yang sangat baik untuk menambah pengetahuan seseorang. Rumah lelang kota Emei terletak di bagian kota yang paling ramai, di tengahnya. Sebuah bangunan oval besar berwarna putih terlihat di kejauhan. Bangunan oval yang sangat besar ini berjarak 6,5 km. Itu adalah kubah yang sepertinya terbuat dari bahan khusus, senja bersinar dari gedung dan menyebarkan pancarannya ke dirinya sendiri. Begitu besar. Long Hao Chen memberikan tampilan yang agak membosankan ke gedung besar ini. Dinding yang mengelilingi rumah lelang membuat orang merasa seolah-olah mereka adalah tembok kota yang membentang tanpa henti. Li Jialu tersenyum, rumah lelang kota Emei bukanlah yang terbesar di Persatuan Suci, rumah lelang kota suci, yang setidaknya 2 kali ukurannya, dapat menampung 20.000 orang pada saat yang sama selama pelelangan. Rumah lelang ini, dari perkiraan saya, dapat menampung sekitar 10.000 orang. Long Hao Chen kagum dan bertanya, dengan begitu banyak orang pada saat yang sama selama pelelangan, bukankah harganya akan mencapai tingkat surgawi? Lin Jialu menggelengkan kepalanya dan memberinya jawabannya, ini tidak mungkin. Harga selama pelelangan sudah cukup besar, jadi kecuali orang benar-benar memiliki kebutuhan mendesak untuk beberapa barang, tidak ada yang membuang uang mereka selama pelelangan. Prioritas tertinggi rumah lelang Persatuan Suci bukanlah mengumpulkan komisi. Karena mereka cukup besar, yang mereka andalkan untuk menghasilkan keuntungan hanyalah biaya masuk. Tiket biasa berharga 1 koin, dan harga tiket untuk kursi yang lebih dekat ke depan lebih mahal. Kursi yang lebih dekat ke pusat situs lelang dikatakan berharga 1.000 koin emas masing-masing. Li Xin pergi untuk membeli tiket, dan kembali dengan 3 kartu, memberikan 1 kepada Long Hao Chen dan Lin Jialu, dan memberitahu mereka, ayo masuk.
Hao Chen, kita harus memiliki mayat Dark Green Dual Blooded Demon dinilai sehingga kita bisa menjualnya hari ini. Saat mereka memasuki rumah lelang, hal pertama yang mereka lihat adalah aula besar dengan tata ruang klasik. Melewati, di kedua sisi kelompok ada konter penjualan tinggi, masing-masing berisi setidaknya 10 penjaga. Tidak hanya ada prajurit di antara penjaga ini tetapi juga beberapa yang mengenakan pakaian penyihir. Melalui presentasi Lin Jialu, Long Hao Chen sudah tahu bahwa konter di kedua sisi masing-masing untuk penilaian barang dan pengambilan emas yang diperoleh melalui lelang. Untuk mengatasi arus orang yang berhamburan, ada total 8 penghitung jenis ini di rumah lelang ini. Rumah lelang menyelenggarakan lelang setiap hari, dan sebagai hasilnya, tempat itu selalu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Yang relatif kaya melangkah lebih jauh dengan berpartisipasi dalam pelelangan sebagai bentuk hiburan. Bagaimanapun, semua jenis barang dapat ditemukan di sini. Selain itu, mendapat informasi memiliki banyak manfaat. Li Xin membawa Long Hao Chen ke sisi kiri untuk melihat artikel di konter penjualan. Tidak banyak orang yang berbaris di sini, jadi mereka dengan cepat maju berturut-turut. Halo, saya ingin melelang mayat binatang ajaib milik ras iblis. Long Hao Chen berkata langsung kepada pria paruh baya di belakang konter penjualan. Pria paruh baya itu mengaktifkan perangkat yang tidak dikenal saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dinding di konter penjualan perlahan berubah bentuk, mengambil bentuk platform selebar 3 meter. Tolong mendekat. Pria paruh baya itu berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih. Long Hao Chen menuangkan energi spiritualnya ke dalam cincin, lupakan aku tidak, dan cahaya biru samar berkilauan di sekeliling cincin. Cincin Forget Me Not tampaknya menjadi hidup, karena secara langsung memancarkan kilau berwarna hijau tua, sementara sesuatu dengan cepat muncul di peron. Pria paruh-baya di belakang konter bingung, iblis berbilah ganda hijau tua. Sungguh pemandangan yang langka. Saat dia berbicara, dia berdiri, mendekati mayat iblis berbilah ganda hijau tua sambil melihatnya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, pria paruh-baya itu mengerutkan alisnya dan berkata, sayang sekali, tidak ada kristal ajaib. Kalau tidak, itu akan menjadi 2 kali lipat dari harga biasa. Dalam situasi ini, harga akan mulai dari 800 koin emas. Iblis berbilah ganda hijau tua jarang terjadi, jadi tidak boleh langsung dibeli. Pria paruh-baya itu menyerahkan ubin berwarna hitam kepada Long Hao Chen, dengan kristal ajaib yang tertanam di tengahnya. Di belakang kristal, ada angka 26. Ketika pelelangan selesai, tolong tunjukkan kami ini sebagai bukti untuk menerima koin emasmu. Hati-hati jangan sampai kehilangan ubin ini, kami hanya mengidentifikasi berdasarkan ubin, bukan orang. 800 koin emas adalah harga awal, semua orang kemudian hanya bisa menaikkan tawaran sebesar 100 koin emas. Di mata Long Hao Chen, ini adalah banyak uang. Setidaknya akan cukup untuk memberi makan ikan kering Hawyu. Si kecil ini makan secara bertahap semakin banyak, yang akhirnya menghabiskan sebagian besar uang Long Hao Chen. Tunggu sebentar. Tepat saat pria paruh-baya itu hendak menyingkirkan mayat iblis itu, suara tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari punggung Long Hao Chen. Segera, seseorang mendekat dengan langkah cepat. Tolong jangan dilanjutkan dulu. Saya ingin langsung membeli barang ini. Long Hao Chen menatapnya, terkejut dengan penampilannya. Orang ini adalah seorang pemuda yang tidak bisa jauh lebih tua dari dirinya sendiri. Paling-paling berusia 20 tahun, dia berdiri kira-kira setengah kepala lebih tinggi dari Long Hao Chen. Rambutnya yang berwarna hijau tua mencapai punggungnya, dan bahkan menjuntai hingga ke pinggang. Kulitnya berkilau dan tembus pandang, berwarna putih susu. Dia tampak hampir setampan Long Hao Chen. Hanya saja, karena rambutnya yang panjang mencapai pinggang, dia terlihat lebih seperti seorang gadis daripada Long Hao Chen. Untungnya, jakunnya masih bisa terlihat dengan jelas. Gaun panjang mage berwarna putih menutupi sosok rampingnya, dan tubuhnya juga terlihat seperti mage. Hanya saja, dia tidak membawa tongkat sihir di tangannya. Hal yang paling aneh adalah mata orang ini. Berwarna hijau samar, mereka mengekspresikan semacam niat main-main dan nakal tetapi mereka dapat dengan mudah membuat orang lain merasa seperti dia penuh kasih sayang terhadap mereka.
Secara bersamaan, dia menundukkan kepalanya, melihat demon berbilah ganda hijau tua. Melihat penampilannya yang garang, ekspresi wajah mage muda ini langsung berubah. Dia tampak benar-benar tersihir, sampai-sampai dia mulai dengan lembut membelai cangkang setan berbilah ganda hijau tua ini. Barang yang bagus, barang yang bagus. Saya menginginkannya, adik, tolong beritahu saya harga Anda. Saat dia berbicara, dia meluruskan pinggangnya, menatap Long Hao Chen, berhadap-hadapan. Jelas melihat penampilan Long Hao Chen, pemuda dengan rambut berwarna hijau tua ini tidak bisa membantu tetapi menatap kosong padanya, matanya bersinar, dan dia tampak benar-benar kagum saat dia bergemuruh, bagaimana mungkin ada seseorang yang bahkan lebih tampan daripada aku di dunia ini? Tidak mungkin. Puhu. Li Xin berdiri di samping, dan tidak bisa menahan tawa. Pemuda ini tampan. Hanya saja, karakternya berbeda dengan Long Hao Chen seperti hitam dan putih. Dia narsis, dan jauh melampaui perbandingan dengan Long Hao Chen. Wajah Long Hao Chen menjadi kaku, saat dia berkata, saya telah mempercayakannya ke rumah lelang Holy Union, jadi saya khawatir saya tidak dapat menjualnya kepada Anda secara langsung. Pemuda itu terus melirik Long Hao Chen, matanya dipenuhi rasa iri, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa ada seseorang yang lebih tampan dariku? Saat dia berbicara, tangannya mengatur rambut panjangnya yang berwarna hijau tua. Part 69. Bola batu misterius. Long Hao Chen mengerutkan alisnya dan, tanpa memperhatikan pemuda dengan rambut panjang di depannya, berbalik dan memberitahu Li Xin dan Lin Jialu, kakak perempuan, kita harus pergi. Tidak, jangan pergi. Saya benar-benar ingin membelinya, saya akan membayar 2.000 koin emas, bagaimana? Pemuda itu, yang tampaknya penuh penyesalan, bergegas untuk berbicara. Mendengar nomor ini, Long Hao Chen tidak bisa menahan diri untuk menghentikan langkahnya, mengatakan bahwa dia tidak peduli adalah bohong. 2.000 koin emas, ini lebih dari 2 kali lipat dari harga awal. Bahkan mungkin tidak dijual dengan harga awal selama pelelangan. Pria parubaya dengan rumah lelang tampak tidak peduli, dan berkata dengan suara rendah kepada pemuda berambut panjang, jangan membuat keributan dan ganggu kedamaian di sini, sekarang cepat dan pergi. Mulut pemuda berambut panjang itu berkedut, dan dia mengeluarkan kartu hitam dari pinggangnya, menyerahkannya kepada pria itu, saudaraku, sepertinya kamu baru di sini. Anda bahkan tidak mengenali tuan ini. Pria parubaya itu langsung bereaksi saat melihat kartu hitam ini, wajahnya langsung menjadi kaku, dia memeriksa kartu di tangannya dengan sangat hati-hati, melihatnya dari sudut yang berbeda, sebelum dengan hormat mengembalikannya kepada pemuda berambut panjang itu. Tamu terhormat yang terhormat, Anda berhak untuk membeli barang dagangan ini segera, yang Anda butuhkan hanyalah persetujuan penjual. Pemuda berambut panjang itu tampak sangat bangga pada dirinya sendiri saat dia mengambil kembali kartu itu, sebelum berbalik sekali lagi untuk melihat Long Hao Chen, berkata, bagaimana, junior muda? Anda tahu, saya tidak melanggar aturan rumah lelang ini. Jual ke saya. Itu tidak akan lebih rendah dari 2.000 koin emas. Saya membutuhkan tubuh iblis berbilah ganda hijau tua ini untuk menggunakan sebagian darinya untuk membuat obat. Lin Jialu berseru, kagum, kamu seorang alkemis? Wajah pemuda berambut panjang itu menjadi gelap, siapa bilang aku seorang alkemis? Saya seorang penyihir yang sangat kuat. Membuat obat hanyalah hobi saya. Saya akan memberitahu Anda bahwa master hebat ini akan berpartisipasi dalam kompetisi seleksi perburuan iblis. Pernahkah Anda mendengar tentang perburuan iblis sebelumnya? Itu adalah pedang dari 6 kuil besar kita. Seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya, Long Hao Chen menunjuk iblis berbilah ganda berwarna hijau ini, dan berkata, 2.000 koin emas terjual padamu. Dia sedingin es baginya, kesan pertamanya tentang narsis yang mengoceh ini sama sekali tidak bagus. Baiklah. Keluarkan kartu kristal ajaibmu, aku akan mentransfer emasnya. Mengatakan demikian, dia melambaikan tangan kirinya, dan lampu merah menyala saat iblis berbilah ganda hijau tua menghilang dalam sekejap mata. Long Hao Chen menatapnya dengan mata heran.
Jelas, pemuda di hadapannya ini juga memiliki alat sihir tipe penyimpanan. Saya tidak memiliki kartu kristal ajaib, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata. Buat akun saja kalau begitu. Anda bisa melakukannya di sini, di depan. Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke sana. Pemuda itu menunjuk ke konter di sisi lain. Saat dia mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya dan menggenggam bahu Long Hao Chen dengan ramah. Bahu Long Hao Chen langsung bergerak, mengibaskan tangan pemuda itu. Pemuda berambut panjang itu tidak keberatan, dan tertawa, hehe, jangan terlalu dingin. Lihat, kami berdua telah tumbuh dengan sangat baik dan kami adalah pemandangan yang sangat indah untuk dilihat. Kita harus lebih mengenal satu sama lain sebagai gantinya. Aku dipanggil Lin Xin, siapa namamu? Long Hao Chen. Nama yang bagus, nama yang bagus. Lin Xin tertawa terbuka dan membawa Long Hao Chen ke sisi lain untuk menyiapkan kartu kristal ajaib. Lin Jialu memandang Li Xin dan dengan hati-hati berkata, mungkinkah orang ini penipu? Li Xin menjawab dengan suara rendah, awasi saja dia baik-baik. Sebagai seorang mage, apa menurutmu dia bisa kabur begitu saja? Pria paruh baya di belakang konter memutar matanya, berkata, kalian berdua meleset, tidak perlu khawatir seperti itu. Kartu hitam yang baru saja dikeluarkan tuan muda itu sebenarnya adalah kartu hitam VIP peringkat tertinggi rumah lelang persatuan suci kami. Jenis kartu VIP ini tidak dapat dibeli dalam keadaan apapun, dan hanya dapat diterima sebagai hadiah. Orang-orang yang memiliki kartu ini, kapanpun mereka ingin membeli sesuatu di rumah lelang kami, akan menerima diskon 10% sebagai perlakuan istimewa. Perbedaan 10% akan ditanggung oleh rumah lelang kami. Selanjutnya, di rumah lelang manapun yang dipimpin oleh Persatuan Suci, mereka dapat menerima bantuan untuk menutupi pengeluaran yang melebihi anggaran mereka dalam 100.000 koin emas. Kedua gadis itu menghirup udara dingin, ekspresi mereka segera berubah. Bahkan dengan latar belakang mereka, mereka sebenarnya belum pernah mendengar tentang keberadaan status VIP yang begitu terhormat di dalam rumah lelang Holy Union. Menyiapkan kartu kristal ajaib lebih banyak masalah daripada yang dipikirkan Long Hao Chen. Selanjutnya, dia harus membayar 100 koin emas di muka. Di mana Long Hao Chen memiliki uang sebanyak itu? Namun, Lin Xin memflash kartunya lagi, dan biaya pemasangan dibatalkan. Ukuran kartu kristal ajaib hanya sekitar setengah telapak tangan, dan itu bertatahkan 4 permata yang dipotong dari batu permata yang sama. Dalam proses menyiapkan kartu kristal ajaib, seseorang perlu menyalurkan energi spiritual internal mereka agar dapat berfungsi penuh. Dengan demikian, hanya orang-orang di langkah ketiga dari panggilan mereka yang dapat mengaturnya. Energi spiritual setiap orang memiliki kualitas unik mereka sendiri, dan ketika menggunakan kartu kristal ajaib, Anda perlu memasukkan energi spiritual Anda sendiri ke dalamnya. Dengan demikian, tidak ada yang akan khawatir kehilangan kartu atau orang lain mengambilnya untuk digunakan sendiri. Mentransfer uang adalah masalah yang lebih sederhana. Di tengah kartu kristal ajaib, ada area tertentu di mana seseorang hanya akan menempelkan batang berbentuk jarum dengan jumlah uang yang tertulis di atasnya. Kedua belah pihak kemudian akan memasukkan energi spiritual ke dalam kartu, dan kedua kartu akan menyatu, menghasilkan transfer yang sukses. Selama periode waktu sekitar setengah jalan melalui dupa menyala, kartu kristal ajaib Long Hao Chen telah mencapai 2.000 koin emas. Sudah diselesaikan. Menyingkirkan kartu kristal ajaibnya, Lin Xin menepuk bahu Long Hao Chen, berkata, saudara ini seharusnya menghadiri pelelangan. Karena saya tidak berencana memperlakukan ini hanya sebagai pertemuan yang tidak disengaja, mari kita hadiri bersama. Ikutlah dengan kakak laki-laki, dan kamu bisa mendapatkan diskon untuk barang-barang yang kamu beli. Setelah menerima 2.000 koin emas, suasana hati Long Hao Chen menjadi jauh lebih baik. Mengangguk, dia menjawab, kalau begitu mari kita pergi bersama. Memanggil Li Xin dan Lin Jialu, keempat orang itu memasuki rumah lelang bersama. Memasuki rumah lelang, Long Hao Chen langsung tercengang dengan pemandangan di depannya. Di rumah lelang, ada deretan kursi yang ditempatkan dalam lingkaran. Setiap 5 baris, kursi akan memiliki warna yang berbeda. Menurut penjelasan Lin Jialu, perbedaan warna menandakan harga tiket yang berbeda.
Kursi yang lebih dekat ke area bagian dalam lingkaran akan jauh lebih mahal. Di area yang paling dekat dengan pusat adalah lingkaran bilik kedap suara. Di tengah rumah lelang ada platform melingkar, yang jelas digunakan oleh juru lelang sebagai sarana untuk menjual barang. Begitu mereka memasuki rumah lelang, Long Hao Chen segera merasakan akumulasi padat elemen magis yang menyerang indranya. Jelas, tempat ini menerapkan sejumlah besar instalasi magis. Tiket kami untuk barisan belakang. Melihat plat nomor yang diberikan Li Xin kepadanya, Long Hao Chen berbalik dan memberitahu Lin Xin yang saat ini sedang berjalan menuju bagian depan aula lelang. Lin Xin menghentikan langkahnya, berkata, "Sudahlah. Saya memiliki stan di depan, dan saya sendiri. Interior stannya sangat luas, jadi bagaimana kalau kamu ikut saja denganku?" Long Hao Chen ragu-ragu sedikit, hanya untuk meminta Lin Jialu dengan lembut menyenggolnya dan menyuruhnya untuk menerima tawaran Lin Xin. Mengenai pemuda berambut panjang ini, Li Xin dan Lin Jialu sama-sama penasaran. Orang harus tahu bahwa alkemis sangat langka, dan status mereka jauh melampaui penyihir. Meskipun orang ini tidak mengakui bahwa dia adalah seorang alkemis, dia masih menyatakan bahwa dia memiliki hobi semacam ini. Selanjutnya, ia memiliki kartu hitam. Berteman dengan orang seperti ini bukanlah ide yang buruk sama sekali. Baiklah, Long Hao Chen dengan patuh menjawabnya. Di bawah bimbingan Lin Xin, mereka mengikuti tangga, menuju ke bawah dan ke bawah. Setelah sampai di area booth di depan, ada petugas profesional wanita di sana untuk membantu melayani mereka. Para pelayan ini semuanya mengenakan gaun perak dan memiliki sosok ramping dengan penampilan yang cantik dan elegan. "Tuan Lin, kamu sudah datang." Melihat mereka datang, seorang pelayan wanita buru-buru mendekati Lin Xin dan menyambutnya dengan senyum dan hormat. Lin Xin berbicara dengan lugas, "Xiao Nuo, beberapa orang ini adalah temanku. Tolong antar kami ke stan." "Ya." Tatapan wanita muda itu melintas di atas wajah Long Hao Chen dan menunjukkan sedikit keheranan. Penampilan Lin Xin sudah bisa dianggap sebagai salah satu yang paling menonjol di antara laki-laki, tetapi dibandingkan dengan Long Hao Chen, dia sedikit kekurangan. Dengan keduanya berdiri berdampingan, Lin Xin akan segera dibandingkan dengan Long Hao Chen. Namun, para pelayan wanita cukup berkelas di sini, dan penglihatannya hanya bertahan beberapa saat sebelum dia membawa 4 orang melintasi karpet merah ke bagian dalam stan. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.